Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dalam video keempat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan bakat disiplin, salah satu bakat dari kategori striving talents. Anda yang memiliki bakat disiplin adalah orang-orang yang hidup rapih dan teratur. Anda membawa keteraturan itu dalam hal waktu, dalam hal barang, dalam hal pencatatan, dan bisa dikatakan dalam semua aspek kehidupan Anda. Secara alami Anda menyukai segala sesuatu yang terstruktur. Anda melihat sesuatu yang tertata dan terstruktur sebagai sesuatu hal yang sempurna. Anda mendapatkan kenyamanan yang sangat dari kesempurnaan tersebut. Nah, untuk Anda yang memiliki bakat disiplin ini, maka secara alami Anda adalah orang yang bisa diandalkan untuk menjalankan proses produksi, mengoperasikan sebuah langkah kerja dengan sangat rapi dan teratur. Anda bisa menjadi seorang administrator dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah aktivitas produktif lainnya, apakah itu di instansi, di pendidikan, di dunia pelayanan, dan sebagainya. Anda juga akan menjadi orang yang bisa bekerja dengan sangat baik di bidang-bidang yang memang membutuhkan ketepatan waktu, seperti misalnya transportasi, logistik, distribusi, juga terkait misalnya media, dan sebagainya. Tentunya ketepatan itu ada di bagian-bagian sistem pendukung. Nah, rekan-rekan sekalian, bila Anda memiliki bakat disiplin, untuk bisa kemudian Anda menggunakan bakat ini dengan betul-betul secara maksimal, tentu ada beberapa hal yang Anda butuhkan. Yang pertama, Anda tentu butuh untuk bisa memastikan segala faktor, segala sumber daya, segala benda, dan juga waktu itu dapat Anda tata sesuai dengan standar yang Anda inginkan. Jika Anda adalah orang yang berbakat disiplin, secara alami keteraturan itu sudah muncul dari diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua, Anda memiliki kebutuhan untuk orang lain bisa menyesuaikan diri dengan keteraturan yang Anda butuhkan tersebut. Buat Anda, sekecil apapun faktor yang mengganggu keteraturan, sebenarnya itu adalah hal-hal yang sangat tidak nyaman untuk Anda terima. Seperti itu. Nah, selanjutnya, agar bakat disiplin ini betul-betul semakin produktif Anda gunakan, beberapa hal perlu Anda kembangkan. Yang pertama, Anda perlu mengembangkan kemampuan untuk membuat pengaturan, untuk merancang jadwal, untuk menata sumber daya di tahap awalnya, dan bagaimana di saat yang sama Anda memberikan ruang keleluasaan bagi orang lain yang berperilaku fleksibel, bagi orang-orang yang bekerja secara kreatif. Jadi antara Anda memiliki bakat disiplin yang kuat dan mereka yang tidak memiliki bakat disiplin yang kuat, di tahap awal kerjasama itu sudah bisa tercipta sinergi dan keselarasan serta kesepakatan. Mengingat Anda yang standar kerapihannya atau keteraturannya tinggi, maka penting untuk dalam perancangan tersebut Anda betul-betul sangat terlibat aktif. Itu adalah hal yang pertama, begitu ya. Yang kedua, di saat yang sama, sebagaimana yang saya tadi katakan, Anda perlu juga mampu memasukkan ruang-ruang toleransi, ruang-ruang antisipasi. Mengingat pada kenyataannya di lapangan nanti Anda tidak bisa mengharapkan segala hal akan selalu terlaksana sesuai dengan standar keteraturan yang sudah Anda rancang.
maka Anda perlu juga merancang adanya antisipasi, misalnya antisipasi keterlambatan. Misalnya Anda mengelola sebuah bisnis ekspedisi atau logistik. Secara alami Anda akan menjanjikan ketepatan waktu, mengirim barang dari tempat ke tempat yang lain. Anda harus betul-betul mampu memperhitungkan setiap variabel yang mempengaruhi ketepatan waktu tersebut. Jika barang yang dikirimkan itu menggunakan beberapa moda transportasi, semua peluang keterlambatan itu sudah harus masuk ke dalam perhitungan Anda. Dan untuk pada akhirnya Anda menjanjikan sebuah paket, misalnya akan datang di hari yang sama atau akan datang dalam waktu 1-2 hari kemudian, Anda memang sudah betul-betul bisa menghitung semuanya. Tentu ini adalah sebuah metode kerja yang cukup rumit, dan Anda lah yang memiliki bakat disiplin, yang memiliki motivasi yang begitu kuat untuk kemudian bisa menerapkan metode kerja tersebut, ketika orang lain sedikit banyak cenderung menggampangkan tentang faktor ketepatan waktu ini. Baik, nah rekan-rekan sekalian, di samping itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bagi Anda yang memiliki bakat disiplin yang kuat, bisa jadi ada kalanya Anda enggan untuk menerima sebuah perubahan. Anda enggan untuk menerima sebuah inovasi, Anda cenderung kaku, Anda sudah sangat nyaman dengan satu pola jadwal, dengan satu pola ritme, satu pola prosedur yang sudah selalu Anda lakukan. Anda ragu apakah cara-cara baru akan sama efektifnya dan sama teraturnya dengan cara lama. Nah, sebenarnya Anda bisa tetap membuka diri. Selama semua bisa kemudian didiskusikan, Anda bisa kembali menata ulang sebuah keteraturan dan dalam bentuk misalnya standar operation prosedur, seperti itu. Ada beberapa hal lain yang juga perlu antisipasi adalah bagaimana persepsi Anda terhadap orang-orang yang mereka fleksibel, tidak teratur seperti Anda, begitu ya. Anda bisa jadi tidak terlalu respect kepada mereka, bisa jadi Anda jadinya enggan bekerja sama dengan mereka. Di sisi lain sebenarnya orang-orang tersebut juga memiliki kemampuan dan kontribusi. Sekali lagi, justru karena mereka fleksibel, mereka lah yang biasanya lebih leluasa untuk mengantisipasi ketidakpastian, mengantisipasi human error, atau untuk mengantisipasi perubahan-perubahan pada faktor-faktor yang memang tidak bisa Anda kendalikan. Keteraturan bisa diubah oleh kondisi cuaca, oleh kejadian alam yang besar, seperti misalnya ada sebuah kecelakaan di jalur transportasi dan di jalur logistik Anda. Hal-hal seperti itu mungkin terjadi. Selalu fokus pada apa yang baik pada diri seseorang dan bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan orang lain walaupun mereka bukanlah orang-orang yang disiplin seperti Anda. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang mari kita perhitungkan atau kita bayangkan tentang orang-orang yang disiplinnya lemah ya, sebagaimana yang tadi kita contohkan. Mereka yang disiplinnya lemah memang hidupnya sangat fleksibel. Mereka tidak menikmati jadwal. Mereka merasa jadwal justru adalah semacam kekangan bagi ruang gerak mereka. Yang terpenting bagi Anda yang memiliki bakat disiplin yang lemah, pertama pastikan Anda memiliki rasa hormat terhadap komitmen waktu Anda kepada orang lain. Ini bisa ditopang oleh bakat responsibility, ini bisa ditopang oleh bakat empati. Ketika Anda menghormati orang lain, Anda akan berusaha untuk lebih tepat waktu. Kemudian Anda juga perlu memahami bahwa ketidakteraturan bisa merugikan semua orang, termasuk merugikan Anda sendiri. Oleh karena itu, sedikit banyak walaupun keteraturan bukanlah hal yang paling nyaman bagi Anda sedikit banyak masih mau mengupayakan untuk kebaikan bersama. Baik rekan-rekan sekalian, sebagai penegasan, Anda yang memiliki bakat disiplin adalah orang-orang yang mampu menjalankan tugas-tugas administrator, tugas produksi, operasional, hal-hal yang terkait perancangan juga mampu Anda lakukan karena Anda sangat senang menciptakan struktur.
Jika struktur yang sempurna ini bisa dibuat sejak awal dalam bentuk rancangan, itu Anda akan merasakan suatu kenyamanan yang sangat besar, gitu ya. Ketika kesempurnaan dan keteraturan itu sudah bisa ditetapkan dari awal. Tinggal bagaimana pelaksanaannya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Eksplorasi lebih jauh hasil assessment talent mapping Anda untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan optimalisasi bakat disiplin ini untuk mencoba produktivitas, baik dalam konteks Anda pribadi maupun dalam konteks tim. Semoga deskripsi ini bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya, masih di pembahasan tentang striving talent.